Rápido. Síganla. Ada sebuah negara yang selama ini dikenal dengan pantainya yang indah, musik mariachi yang meriah, dan kota-kota penuh warna, tiba-tiba berubah jadi wilayah yang mencekam. Sirene meraung hampir tanpa henti. Asap hitam membumbung di berbagai sudut kota. Jalanan yang biasanya dipenuhi wisatawan mendadak kosong, dan semua itu terjadi di Meksiko. Semuanya disebut-sebut bermula dari satu momen besar, kabar tewasnya sosok yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai Raja Kartel, Nemesio Oseguera Cervantes alias El Mencho. Ia adalah pemimpin dari kartel Jalisco Nueva Generation atau yang lebih dikenal dengan singkatan CGNG, salah satu kartel paling kuat dan brutal di negara itu. Menurut berbagai laporan media internasional, operasi penindakan dilakukan oleh pasukan keamanan Meksiko dengan dukungan intelijen dari Amerika Serikat. Banyak yang awalnya berpikir tumbangnya sang bos akan menjadi titik balik, bahwa dengan hilangnya figur sentral, jaringan akan melemah, bahwa kekerasan akan meredah. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Algunos bloqueos, 7 bloqueos, más o menos. A ver si me dan el número exacto, lo dijeron en la mañana. Todos fueron levantados. Hay todavía algunos vehículos quemados a un lado de la carretera el día de hoy. Alih-alih runtuh, para loyalis CGNG justru bergerak cepat. Mereka melancarkan aksi balasan yang terkoordinasi. Negara bagian Jalisco menjadi pusat gejolak. Kota-kota yang sebelumnya sibuk dengan aktivitas warga dan turis mendadak lumpuh. Jalanan utama diblokade dengan kendaraan yang dibakar. Pom bensin dan supermarket jadi sasaran. Kepulan asap hitam menutup langit sore yang biasanya cerah. Media seperti Fox News bahkan menyebut situasi ini sebagai surga yang hilang. Ungkapan yang terdengar dramatis. Tapi bagi mereka yang berada di lapangan, itu bukan sekedar metafora. Kota wisata seperti Puerto Vallarta yang selama ini identik dengan pantai eksotis dan hotel mewah berubah jadi kota yang siaga penuh. Tak hanya darat, dampaknya juga terasa di udara. Sejumlah laporan dari CNN menyebutkan bahwa penerbangan di beberapa wilayah terdampak dibatalkan. Maskapai enggan mengambil resiko. Bandara dipenuhi calon penumpang yang kebingungan. Banyak turis termasuk warga Amerika terjebak tanpa kepastian kapan bisa pulang. Departemen Luar Negeri Amerika pun mengeluarkan imbauan agar warganya berlindung di tempat dan menghindari perjalanan ke wilayah terdampak. Bagi mereka yang berada di tengah kekacauan, setiap malam terasa lebih panjang dari biasanya. Suara letusan senjata bukan lagi sesuatu yang asing. Data resmi dari Menteri Keamanan Meksiko menyebutkan bahwa sedikitnya 25 anggota Garda Nasional gugur dalam kurang dari 24 jam bentrokan. Dari pihak kartel, puluhan orang juga dilaporkan tewas. Bentrokan bersenjata terjadi di beberapa titik, penyergapan terhadap patroli, serangan ke pos keamanan, hingga baku tembak terbuka di jalan raya. Melihat situasi yang semakin panas, pemerintah Meksiko merespons dengan pengerahan besar-besaran. Ribuan pasukan tambahan dikirim ke Jalisco dan sekitarnya. Jika digabungkan dengan personil yang sudah siaga sebelumnya, jumlah aparat di wilayah itu mendekati 10.000 orang. Sebuah angka yang menunjukkan betapa seriusnya ancaman ini. Beberapa analis keamanan, termasuk mantan agen federal Amerika yang diwawancarai media internasional, memperingatkan potensi eskalasi lebih jauh. Mereka menyebut pola yang sering terjadi dalam dunia kartel. Ketika pemimpin tumbang, kekosongan kekuasaan bisa memicu perang internal atau balas dendam brutal untuk menunjukkan bahwa organisasi masih kuat. Di sisi lain, tekanan politik pun meningkat. Tokoh-tokoh di Amerika menyerukan langkah lebih tegas terhadap kartel narkoba yang selama ini dianggap sebagai ancaman lintas batas. Ada yang menilai Meksiko tak bisa menghadapi masalah ini sendirian. Ada pula yang memperingatkan bahwa campur tangan asing justru bisa memperkeruh keadaan.
Di tengah semua itu, warga sipil lah yang paling terdampak. Pedagang kecil yang tak bisa membuka toko, anak-anak yang sekolahnya diliburkan, keluarga yang memilih berdiam diri di rumah karena takut keluar. Pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonomi di sejumlah kota pun terpukul keras. Yang terjadi hari ini di Meksiko bukan sekedar operasi keamanan biasa. Ini adalah pertarungan antara negara dan jaringan kriminal yang sudah lama mengakar. Pertanyaannya kini bukan hanya soal siapa yang lebih kuat, tapi seberapa besar harga yang harus dibayar untuk memulihkan keadaan. Akankah pengerahan ribuan pasukan mampu meredam amukan dan mengembalikan stabilitas, ataukah kematian sang pemimpin justru menjadi pemicu konflik yang lebih luas? Bagi para turis yang masih menunggu kepastian penerbangan, setiap notifikasi di ponsel adalah harapan. Bagi keluarga aparat yang bertugas, setiap dering telepon membawa kecemasan. Dan bagi Meksiko sendiri, ini adalah ujian besar tentang siapa yang benar-benar memegang kendali atas tanahnya. Yang bikin khawatir, kartel seperti CGNG bukan sekadar kelompok kriminal biasa. Mereka punya struktur komando, logistik, bahkan persenjataan berat. Dalam beberapa operasi sebelumnya, mereka diketahui menggunakan kendaraan lapis baja rakitan dan senjata kaliber tinggi. Itu sebabnya bentrokan dengan pasukan keamanan seringkali berlangsung sengit dan memakan korban di kedua sisi. Dampaknya pun meluas ke ekonomi nasional. Investor mulai was-was. Nilai tukar peso sempat berfluktuasi karena sentimen keamanan. Sektor pariwisata, terutama di kota-kota pantai seperti Puerto Vallarta, mengalami pembatalan reservasi besar-besaran. Hotel-hotel yang biasanya penuh, kini banyak kamar kosong. Di tingkat internasional, tekanan terhadap pemerintah Meksiko terus meningkat. Dari Washington, sejumlah politisi di Amerika Serikat kembali menyerukan langkah lebih agresif terhadap kartel. Ada yang mengusulkan peningkatan kerjasama intelijen. Ada pula yang lebih ekstrim, mendorong pendekatan militer lintas batas, meski itu tentu sangat sensitif secara diplomatik. Meksiko sendiri berada di posisi sulit. Di satu sisi, mereka harus menunjukkan ketegasan agar negara tidak terlihat kalah oleh kartel. Di sisi lain, mereka harus menghindari eskalasi yang bisa memicu kekerasan lebih luas dan menelan lebih banyak korban sipil. Beberapa pengamat menyebut momen ini sebagai titik penentuan. Jika aparat berhasil menekan CGNG dan mencegah konsolidasi ulang kekuatan, maka kematian El Mencho bisa menjadi awal dari pelemahan permanen. Tapi jika kartel justru berhasil menyatukan barisan dan memperluas pengaruhnya, maka yang terjadi sekarang bisa jadi hanya permulaan. Karena pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi pemerintah atau kekuatan kartel, yang dipertaruhkan adalah rasa aman jutaan orang. Apakah pengerahan hampir 10.000 pasukan cukup untuk mengembalikan kendali? Apakah tekanan internasional akan mempercepat penyelesaian atau justru memperkeruh situasi? Dan yang paling penting, siapa yang akan muncul sebagai penguasa baru di balik bayang-bayang CGNG? Untuk sekarang, Meksiko masih berdiri, tegang, terluka, tapi belum tumbang. Dunia menahan napas, menunggu apakah asap hitam itu perlahan menghilang atau justru makin menebal menutupi langit negeri tersebut.